Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Dan ini adalah part terakhir dari rangkaian perjalanan saya dari Labuan Bajo menuju ke Lombok di Nusa Tenggara Barat, teman-teman. Dan perjalanan dengan kapal pinisi ini rasanya luar biasa sekali, teman-teman. Kita bisa lihat banyak hal selama perjalanan. Seperti yang saya lihat kali ini, setelah tadi malam kita berlindung di salah satu pulau karena memang ombaknya lumayan besar. Jadi pagi ini kita melanjutkan perjalanan kembali. Dan ini kita sudah ada di area Nusa Tenggara Barat, dan di sana itu adalah bekas letusan Gunung Tambora. Wah, dahsyat sekali ya teman-teman. Dan siang harinya kami sampai di Pulau Satonda. Pulau Satonda ini adalah salah satu pulau yang ada di wilayah Kabupaten Dombu kalau nggak salah teman-teman. Jadi ini pulau yang dulunya adalah sebuah gunung berapi. Jadi ketika meletus, gunung ini membuat sebuah kawah, dan kawahnya itu sekarang menjadi danau. Nanti kita lihat ya teman-teman danaunya seperti apa. Dan katanya kadar keasinan dari air danau ini tuh melebihi dari kadar air asin yang ada di laut di sekitarnya teman-teman. Jadi semua biota laut dan moluska yang ada di dalam danau ini musnah. Tapi ketika sampai di Pulau Satonda, saya itu mendapat sebuah cerita rakyat yang menarik. Nah, saya itu selalu suka dengan folklore atau cerita-cerita rakyat yang tempat-tempat yang saya datangi teman-teman. Nah, dulu ada sebuah legenda bahwa Raja Tambora itu menyukai seorang perempuan atau seorang wanita. Tapi lamarannya itu ditolak teman-teman dari si wanita ini, karena si wanita ini tahu kalau Raja Tambora tersebut adalah anak kandungnya. Jadi Raja Tambora ini dulu pernah sempat hilang, dan akhirnya ketika sudah dewasa dia melamar seorang perempuan, dan ternyata perempuan itu adalah seorang ibunya. Mirip dengan cerita di Tangkuban Perahu ya teman-teman, Dayang Sumbi dan Sangkuriang. Nah, ketika lamarannya ditolak, sang raja murka, dan dia kemurkaan ini menyebabkan Gunung Tambora itu meletus, membuat tsunami juga teman-teman. Jadi ketika letusannya itu sangat dahsyat sekali, memisahkan pulau-pulau kecil yang ada di Sumbawa teman-teman, atau di Tambora ini. Salah satunya adalah Pulau Satonda ini. Dan air mata yang ada di pulau itu adalah air mata dari sang raja Tambora tersebut yang menyesal. Tapi kalau menurut dari beberapa literatur yang saya baca, bahwa air danau ini adalah air asin yang masuk ketika ada tsunami datang teman-teman. Dan karena air laut ini bercampur dengan mineral-mineral yang ada di kawah gunung api ini, akhirnya membuat tingkat salinitas atau tingkat asin dari air danau itu meningkat, dan menyebabkan biota-biota laut atau moluska yang ikut terbawa ke sana itu musnah. Dan sebenarnya Pulau Satonda ini bisa kalian akses dari daratan Sumbawa ya. Ada penyeberangan atau kapal-kapal yang disewakan, atau trip-trip yang melayani rute ke Pulau Satonda ini teman-teman. Tapi karena ini sudah ada dalam paket perjalanan yang saya ambil, jadinya saya diajak ke tempat ini. Dan biasanya kapal-kapal pesiar juga akan singgah di tempat ini teman-teman. Banyak kapal-kapal yacht atau kapal-kapal pribadi itu singgah di tempat ini karena ya pulaunya emang cantik sih teman-teman. Jadi mari kita nikmati indahnya Pulau Satonda lengkap dengan danau air asinnya. Let's go!
Dan ketika sampai di danau, itu Edward mengajak saya untuk berenang di tempat ini. Karena memang salinitas atau tingkat asinnya itu tinggi, jadi kita tuh gampang banget untuk ngapung di atas airnya teman-teman. Dan ketika melihat ke bawah itu rasanya gelap sekali. Jadi saya jadi agak-agak spooky atau takut ya teman-teman kalau berenang di tempat yang dasarnya nggak kelihatan seperti ini. Dan memang menurut data yang saya baca itu kedalaman dari danau air asin ini adalah 86 meter. Wah lumayan ya teman-teman. Memang saya tidak menemukan habitat apapun di danau ini. Dan saya itu menemukan satu hal menarik ketika ke Pulau Satonda teman-teman. Nah sebenarnya ini juga saya temukan ketika lagi jalan-jalan di Pulau Moyo. Jadi ini adalah pohon Kalibuda atau pohon harapan teman-teman. Masyarakat di sekitar sini tuh masih banyak yang percaya bahwa ketika mereka menggantungkan sebuah harapan di sini itu akan terkabul. Dan biasanya ketika mereka punya niat atau punya harapan, itu mereka akan datang ke sini berdoa dan menggantungkan sesuatu. Nanti setelah doanya itu terkabul atau harapannya itu sesuai dengan yang diharapkan, mereka akan datang ke sini lagi untuk upacara dan melepas dari apa yang tadi mereka gantungkan atau yang mereka waktu itu gantungkan teman-teman. Buat saya pribadi selalu menghormati apa yang masyarakat lokal percayai. Jadi walaupun itu tidak sesuai dengan keyakinan yang kita anut, ya paling tidak kita menghargai apa yang sudah mereka percaya selama berpuluh bahkan beratus tahun. Oke, waktunya kita kembali ke kapal karena di dekat dermaga ini dangkal, jadi kapal kami itu tidak bisa merapat sampai ke dermaga teman-teman. Jadi kita akan diantar dan dijemput oleh kapal kecil untuk menuju ke Pulau Satonda ini. Jadi mari kita kembali ke kapal. Saya sudah kelaparan juga ini teman-teman karena sudah jam makan siang dan mudah-mudahan nanti sampai di kapal kita sudah siap langsung makan siang. Let's go! Bye Satonda. Bye Satonda. Dadah. Dan setelah makan siang selesai, kami melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Pulau Moyo. Tapi kita sandarnya tuh tidak di bagian Desa Labuan Aji yang pernah saya datangi kemarin ya teman-teman. Jadi di sini tuh tidak dekat dengan air terjun Mata Jitu yang dulu pernah kita explore. Tapi Pulau Moyo tuh memang cantik sih teman-teman. Jadi pantainya tuh bersih seperti ini dan ya kita akan sandar di sini karena di sini nanti kita akan ketemu dengan sungai dan kita akan merefill atau mengisi ulang persediaan air tawar kita di sini teman-teman karena dengan naik kapal kecil seperti ini air tawar pastinya sangat diefisienkan ya. Kita harus pinter-pinter menggunakan air sehemat mungkin karena jumlahnya memang terbatas.
Dan untuk tempat-tempat yang susah dijangkau karena kapal kami itu besar, kita menggunakan jukung kecil seperti ini teman-teman. Dan ini selalu dibawa. Nah ini kemarin yang saya pakai main-main di Taman Nasional Komodo ya, ketika sampai di Pink Beach, itu saya tergoda untuk naik jukung ini, mendayung sendiri, muter-muter, wah itu seru banget teman-teman. Jadi perahu kecil ini akan mentransfer kita dari kapal menuju ke daratan di Pulau Moyo tersebut. Dan buat teman-teman yang mau ikut paket-paket sailing atau paket live on board atau kita tinggal di kapal pinisi itu, kalian wajib bawa dry bag ya. Karena di dry bag ini biasanya saya tempatkan alat-alat elektronik, kamera, handphone, dompet semuanya. Jadi ketika kita tercebur pun itu barang-barang kita akan aman teman-teman, gak basah air laut. Nah bahayanya kalau kita main di laut itu ketika alat elektronik kita sudah kena air laut, alamat wassalam, harus ganti baru teman-teman, karena air laut ini akan membuat bagian-bagian atau part-part di dalam alat elektronik kita itu menjadi korosi dan berkarat. Dan ini pasti akan susah banget untuk dibenerin. Jadi buat kalian yang mau main ke laut itu usahakan bawa dry bag. Harganya murah kok, terjangkau, tergantung ukuran yang kalian pilih. Dan buat kalian yang tidak punya, kalian bisa pakai dengan kotak kedap udara seperti lock and lock atau plastik lain yang memang kedap udara. Jadi ketika kecebur ke air pun tidak ada air yang masuk. Dan ketika sampai di sini kita diajak sama Chris untuk datang ke salah satu air terjun yang ada di ujung sungai tempat kami tadi bersandar teman-teman. Asli ini airnya tuh seger banget teman-teman. Aduh asik banget lah, kita sudah berapa hari ya, 2 hari 3 hari lah kita nggak mandi sesegar ini karena ya kita memanfaatkan air sehemat mungkin ketika sedang ada di kapal. Setelah puas bermain air tawar, kami kembali ke kapal dan melanjutkan perjalanan kembali karena hari itu sudah sore teman-teman. Dan begitu kita melewati senja, kita langsung dihajar ombak Selat Sape kalau nggak salah ini. Dan ya memang ombaknya sedahsyat itu, jadi sama Pak Dullah kita disarankan untuk cepat-cepat tidur di atas, di bagian atas. Tapi karena di bagian atas jadi momentumnya tuh makin terasa ketika kapal goyang. Jadi akhirnya saya turun dan saya tidur di depan geladak atau di depan ruang kemudi yang ada di kapal Parewa Indah ini teman-teman. Dan ya akhirnya saya tertidur lelap dalam buayan ombak yang lumayan dahsyat petang itu teman-teman. Dan ketika jam 11 malam, kalau nggak salah jam 11 malam itu kapal tiba-tiba berhenti di salah satu tempat karena memang tidak
tidak aman untuk melanjutkan perjalanan di tengah cuaca yang sangat buruk saat itu. Jadi kita bermalam di sekitaran Gili Bola yang sudah ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan keesokan paginya kami semua terbangun karena matahari sudah siang, teman-teman. Matahari sudah bersinar dengan teriknya dan dapat kabar dari Pak Dullah bahwa kapal siang ini akan sampai di tujuan akhir, yakni di Labuan Lombok. Dan ya, kita diminta untuk mempersiapkan segala halnya, barang-barang jangan sampai ada yang ketinggalan, di packing, jadi nanti tinggal turun dari kapal. Dan siang ini atau pagi ini cuaca itu masih ekstrim, teman-teman. Jadi ombaknya masih lumayan besar. Jadi kita tuh tergoncang ke sana kemari dan tidak ada satupun orang yang turun karena memang disarankan untuk tetap di atas tempat tidur atau di bagian atas dari kapal. Jadi sebuah pengalaman yang menarik sekali buat saya, bisa melayari tempat-tempat eksotis yang kita lewati mulai dari hari pertama sampai hari keempat ini. Ya, semoga saja ke depannya ada operator-operator lain atau operator dari kapal-kapal seperti ini yang melayani rute seperti yang saya lewati kali ini, teman-teman, karena memang asik banget untuk dicoba gitu, teman-teman. Jadi kalau nggak salah ke waktu itu tuh ada beberapa operator dari Indivigo, dari Kencana Tour, ada juga dari Prama. Jadi beberapa operator dari Prama itu kapalnya lebih bagus dan lebih mahal harganya. Dan ya, sampai saat ini saya belum mendapat kabar tentang update dari kelanjutan trip ini, teman-teman, karena memang sejak pandemi itu tidak ada turis yang datang, jadi mereka terpaksa gulung tikar, dan untuk memulai lagi itu kayaknya butuh modal yang luar biasa. Semoga kedepannya ada lagi operator yang melayani rute ini ya, supaya teman-teman yang penasaran bisa merasakan juga apa yang saya rasakan dalam trip kali ini. Wah, seru banget, teman-teman. Menguji adrenalin banget di sini, seru. Dan akhirnya siang hari kami sudah mulai masuk di dekat Pelabuhan Kayangan, teman-teman, dan kita akan menuju ke Pelabuhan Rakyat yang ada di Labuan Lombok. Jadi kapal ini akan bersandar di Pelabuhan Rakyatnya, teman-teman, di Labuan Lombok, bukan di Pelabuhan Kayangan. Kalau Pelabuhan Kayangan tempat feri-feri biasa menyeberang dari Lombok menuju ke Sumbawa ya. Nah, kita akan di dermaga rakyatnya. Akhirnya kita harus kembali berpisah dengan teman-teman seperjalanan yang sudah seperti saudara sendiri, teman-teman, karena memang dalam perjalanan ini kita tidak dapat sinyal. Jadi kita banyak sekali obrolan yang keluar dari kami, dan pasti ini akan jadi sebuah pengalaman menarik dan memberi jeda kepada otak, jiwa, dan raga kita dari gempuran sosial media yang sangat meresahkan sekali saat ini, teman-teman. Dan akhirnya kita harus berpisah, dan setiap perjalanan pasti ada tujuan akhir, dan setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Dan terima kasih buat teman-teman sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Salam Kembara.